Selamat pagi Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Untuk menghargai waktu dan kehadiran Bapak Ibu semuanya, nanti kita akan mulai, pukul 9.40 gitu ya. Biar nanti ya Bapak Ibu yang datangnya belakangan juga nggak terlalu telat-telat banget gitu. Jadi biar sama-sama enak semuanya. Mungkin itu dulu.
21 jam. Begitu.
Yuk. Iya. Nah, ini baru kayak. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Mungkin suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya. Sekedar tes. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengar Pak, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu semuanya pada kesempatan pada pagi hari ini, gitu ya. Di pagi hari ini saya juga akan nggak terlalu lama gitu untuk menyampaikan karena kalau saya itu sering dengar khotbah Jumat itu seringnya ngantuk gitu ya. Eh, saya paham gitu ya. Nanti mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yang pertama terkait ada beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait dengan capaian realisasi di tahun 2025 ini. Kalau dari monitoring kami nanti, kemudian ada beberapa terkait dengan tanggal-tanggal maupun terkait dengan hal-hal apa saja yang kiranya perlu diperhatikan oleh Satker karena tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2025 gitu ya. Sekarang sudah tanggal 16 Oktober gitu ya. Kalau Desember tanggal 15 itu kan berarti tinggal 2 bulan gitu ya. Nggak ada malahan sebetulnya. Kemudian nanti ada juga terkait dengan materi komitmen kami untuk anti korupsi dan anti gratifikasi. Baik Bapak dan Ibu semuanya, yang pertama terkait dengan kinerja APBN di tahun 2025 ini nanti akan kami sampaikan terkait dengan capaian realisasi secara makronya, secara nasional ini nanti bagian dari informasi kepada Bapak Ibu semuanya maupun di khususnya untuk yang di KPPN KPH karena kan untuk yang di KPPN khusus pinjaman hibah ini kan untuk menanganin untuk yang cara-cara pembayaran Reksus, untuk yang PL, pembayaran langsung, untuk yang pembiayaan pendahuluan maupun LC ataupun hibah luar negeri gitu ya. Eh, untuk terkait dengan capaian realisasi APBN di tahun 2025 ini kami sampai ambil dari slide-nya Kementerian Keuangan yang di tanggal 14 Oktober kemarin itu terkait realisasi secara makro. Pada dasarnya bahwasanya outlook ekonomi global ini membaik meski ketidakpastian itu tinggi gitu ya. Dalam hal ini kan kemarin kan kalau kita dengar ada perang dagang gitu ya antara US dengan China gitu ya terkait dengan logam tanah jarang gitu misalkan seperti itu. Jadi tensinya itu sangat tinggi, makanya ada ketidakpastian yang tinggi ekonomi global gitu ya. Kemudian di FOMC kemarin juga ada sinyal-sinyal dovish gitu ya. Dovish itu ada nanti kemungkinan akan terjadi pemotongan Fed Fund Rate gitu ya sekitar 25 basis poin gitu 0,25% gitu kalau probability-nya itu di Desember itu 87,5% akan terjadi penurunan gitu. Berarti kan di situ ketika ada penurunan kalau Fed Fund Rate-nya itu turun kemungkinan besar juga ekonomi global itu juga masih lesu gitu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu juga perhatikan gitu, harga emas itu sekarang all time high gitu ya. Jadi tertinggi sepanjang masa gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau saya lihat emas di Antam aja itu 2,4 juta gitu ya. Padahal tahun yang lalu itu baru 1,5 atau 1 jutaan gitu ya. Dan ini tertinggi bahkan untuk tahun 2026 itu kalau saya perhatikan di Goldman Sachs itu bisa sampai 4.000 atau 5.000 dolar per troy ounce gitu ya. Jadi naiknya itu sangat tinggi gitu ya. Karena adanya shifting gitu ya terkait dengan mata uang. Jadi intinya adalah outlook ekonomi global membaik, tapi ketidakpastian itu masih tinggi gitu ya. Ini adalah ada proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari berbagai institusi apakah World Bank atau IMF, OECD maupun Bloomberg yang rata-rata di sekitaran
2,4 sampai sekitar 3% lah gitu ya. Ini juga ada PMI Manufaktur Global gitu ya, Purchasing Manager Index gitu ya, yang menyatakan pertumbuhan dan kesehatan manufaktur secara global gitu ya. Itu juga relatif ekspansif gitu ya, untuk khususnya negara-negara yang berkembang gitu ya, apakah itu India ataupun Arab Saudi, Thailand, Indonesia, termasuk Indonesia juga di sini. Kemudian di sini juga ada kinerja perdagangan tetap kuat di tengah perang tarif. Pemerintah terus mendorong perluasan kerjasama global. Ini bisa dilihat dari neraca perdagangan kumulatif juga naik, kemudian ekspor dan impor kumulatif juga ekspornya juga naik, impornya juga relatif naik gitu. Berarti kan di situ juga ada daya beli dan ekspornya juga masih ada yang belilah di luar gitu ya. Kemudian di sini juga kenaikan ekspor ini di tahun 2025 ini ditopang oleh industri pengolahan, hilirisasi gitu ya, dalam hal ini baja, nikel, tembaga gitu ya. Kemudian di sini juga ada perkembangan indikator asumsi dasar ekonomi makro di 2025. Ini sekedar tambahan dan pengetahuan Bapak Ibu semuanya gitu ya. Untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 itu secara YoY-nya itu di APBN itu 5,2% gitu, 5,2 gitu ya. Di realisasinya itu di 5,12 ini realisasi di semester 1 2025. Kemudian inflasi juga relatif terjaga di 2,5% gitu ya, 2,65 YoY, kalau month-to-month-nya adalah 0,21% kalau dibandingkan di bulan yang lalu gitu ya. Kalau YoY-nya dibandingkan tahun yang lalu gitu. Untuk nilai tukar juga stabil gitu di APBN 16.000, sekarang 16.500, 16.600, 16.400 gitu. Jadi relatif nggak berubah gitu. Sebagaimana juga yieldnya juga kalau di APBN itu asumsi dasarnya itu sekitar 7%, ternyata tadi juga yield itu kan SBN itu kan mengikuti dengan suku bunga gitu ya. Suku bunganya jadi relatif lebih rendah gitu dari target 7, yieldnya itu 6 gitu ya. Jadi tingkat keuntungannya itu turun gitu ya. Terus harga minyak juga Bapak Ibu juga bisa baca di situ juga relatif masih rendah gitu ya. 6,81 kalau target perhitungannya awalnya itu 82 gitu ya. Artinya kan ya ekonomi kalau minyaknya itu hit itu bisa jadi ekonominya juga jalan, ataupun ada konflik ya minyaknya juga bisa jalan, bisa naik juga gitu ya. Tapi intinya di sini adalah masih relatif stabil gitu. Kemudian di sini juga ada realisasi APBN sampai dengan 30 September 2025 gitu ya. Ini secara overall pendapatan negara yang ditopang dari penerimaan pajak, cukai maupun PNBP gitu ya. Bapak Ibu semuanya juga bisa melihat di situ totalnya adalah realisasi sampai dengan 30 September itu adalah 1.863 triliun gitu ya. Ini rinciannya untuk penerimaan pajak sendiri 1.295, sekitar 1.300 T-nya sendiri aja dari penerimaan pajak, dan dari pabean dan cukai itu 221 triliun gitu ya. Dan untuk PNBP-nya sendiri itu di 344,9 triliun gitu ya. Sedangkan di belanja gitu, kalau untuk pendapatannya ini totalnya adalah sekitar 65% dari target 2865 gitu ya, di posisi di September kemarin. Nanti data-data ini Bapak Ibu semuanya juga bisa akses secara lengkap. Ini kami sampaikan snapshot saja itu di websitenya Kementerian Keuangan, itu ada publikasi gitu ya, capaian kinerja APBN September 2025 gitu. Keywordnya di Google gitu seperti itu, nanti Bapak Ibu juga bisa akses semuanya di situ sebagai tambahan pengetahuan Bapak Ibu semuanya. Kemudian di situ juga ada belanjanya itu sudah terrealisasi adalah 2.234 triliun gitu ya, sekitar 63% dari target 3.500. Kemudian di situ juga sudah ada pembiayaan, karena kan ketika belanja
pendapatan kita itu lebih kecil daripada belanja, akhirnya belanja kita ditutupi dari pembiayaan, dalam hal ini adalah penerbitan surat utang ataupun juga penerbitan Bapak Ibu semuanya lewat pinjaman luar negeri yang Bapak Ibu semuanya juga tarik gitu ya. Ini bagian dari realisasi APBN di tahun 2025. Untuk pembiayaannya itu realisasinya adalah 458 triliun dari total pembiayaan yang ditargetkan 662 triliun. Jadi belanja dikurangi belanjanya karena udah lebih besar, makanya kurangannya ditutup dari pinjaman gitu lah. Kira-kira seperti itu. Dan total defisit APBN itu adalah 371,5 gitu ya. Dengan defisit ini hitungannya adalah selisih antara pendapatan dan belanja gitu ya. Untuk posisi di tahun September 2025, jadi udah kurang 371 gitu ya. Dan untuk keseimbangan primer ini tidak termasuk pembayaran bunga utang itu sekitar 18T gitu ya. Itu untuk realisasi APBN di tahun posisi 30 September 2025 gitu ya. Terus bagaimana dengan capaian kalau lihat kita belanjanya itu di belanja KL itu totalnya 62% gitu ya. Kalau untuk belanja non KL itu 56, sekitar ya 60-an% lah ya. Coba kita lihat untuk capaian kinerja yang ada di KPPN KPH gitu ya. Ini realisasi APBN di 30 September 2025. Ini Satker KL lingkup wilayah kerja KPPN KPH. Sebetulnya saya mau tampilkan pagunya gitu ya, tapi kan nggak enak lah, nggak itu selain nanti Bapak Ibu semuanya bisa tahu pagunya Satker A, Satker B, Satker C gitu, nggak kurang pas saya pikir. Saya tampilkan saja presentasenya gitu ya. Untuk realisasi belanja untuk di tahun 2025 ini kami untuk di KPPN KPH ini sebetulnya tidak hanya mengelola belanja barang maupun belanja modal, tapi ada belanja yang lain gitu. Tapi khusus untuk Satker KL lingkup wilayah kerja KPPN KPH ini, untuk yang khusus KL saya sendiri ini terkait dengan belanja barang maupun belanja modal yang relatif jumlahnya besar gitu ya. Kalau tadi saya pembiayaannya 458 gitu ya, Bapak Ibu juga bisa kira-kira lah dengan pembiayaannya utangnya adalah 662 deh, 662 di target 2025, Bapak Ibu secara tidak langsung bisa mengira-ira lah sebetulnya yang dikelola oleh di KPPN KPH itu totalnya berapa gitu ya. Ini sebatas clue aja. Tapi saya sengaja memang nggak saya tampilkan jumlah pagunya per satker gitu ya. Karena saya sebenarnya tahu gitu Bapak Ibu semuanya juga bisa mengakses sendiri di OMSPAN-nya Bapak Ibu sendiri pagunya berapa, yang sudah kontrak berapa, yang sudah TUP kalau memang ada TUP pakai uang persediaannya berapa, kemudian sisanya itu berapa, itu saya pikir Bapak Ibu lebih cerdas lah dibandingkan saya gitu ya. Karena Bapak Ibu yang tiap hari tahu sebetulnya duit saya itu kira-kira sisa berapa gitu ya. Dan mau saya buat apa gitu ya. Untuk di belanja barang di tahun 2025 ini untuk posisi September itu 23,89% gitu ya, di tabel bawah gitu. Kemudian di belanja modal itu 50,34% gitu ya. Kalau kita bandingkan misalkan dengan capaian di tahun yang sama di tahun 2024 untuk barang itu 38,06% gitu ya. Untuk belanja modal di tahun 2024 itu 44,67%. Jadi untuk modalnya mungkin relatif lebih besar gitu ya, tapi untuk belanja barangnya itu masih selisihnya banyak 14% gitu lah. Sedangkan sekarang kan sudah tanggal 16 ya, 16 Oktober gitu ya. Di pertengahan Desember itu kan sudah mau ibaratnya warung itu sudah mulai tutup lah gitu ya, mulai tutup. Kalau Indomaret itu udah mulai atau Alfamart itu udah tutup pintunya itu udah tinggal dikit gitu ya. Jadi kami
bahwasanya kami sudah memperkirakan ini terjadi gitu ya, bahwasanya akan terjadi peningkatan tagihan di November dan Desember, sedangkan di posisi 15 Oktober sendiri kami capai data Omspan itu untuk belanja barang untuk KPH sendiri di wilayah kerja KPH itu 24,60 dan belanja modal 53,28% gitu ya. Idealnya itu kan sebetulnya kan 25% karena Bapak Ibu kan juga sudah punya pagu gitu ya. Apakah itu bentuknya cara tariknya dengan pembayaran langsung atau pembiayaan pendahuluan ataupun dengan Reksus ataupun punya hibah luar negeri yang terencana gitu ya. Setidaknya kan itu sudah bisa menjadikan gambaran kira-kira dalam Januari kemarin itu Bapak Ibu semuanya itu apa yang harus saya lakukan dengan pagu yang saya miliki kan gitu kan. Kalau sekarang belum realisasinya masih rendah itu kan artinya eh, ada yang miss gitu di situ gitu ya. Karena kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, sampai bulan sudah Oktober, relatif realisasinya itu masih kecil gitu ya. Idealnya sih 25, 50, 75, dan 95 gitu ya. Sebenarnya saya tahu gitu masing-masing satker itu sisa pagunya itu banyak berapa gitu ya. Bahkan saya itu lihat gitu ya apa itu realisasinya itu bahkan gede-gede gitu. Oh ini kenapa ya gitu ya? Ini kontraknya sudah daftar belum gitu kan? Karena ketika sudah daftar kontrak itu artinya kan sudah dicadangkan itu pagunya. Tapi di di data kami itu belum ada pencadangan, artinya itu kan ada kemungkinan yang belum dikontrakkan gitu loh. Dan itu nilainya banyak gitu dan besar gitu loh. Jadi kami minta menghimbau kepada Bapak Ibu semuanya kalau ada yang belum daftar kontrak, kira-kira atau memang sudah kontrak ada komitmen dengan pihak ketiga, itu tolong untuk dapat disampaikan kepada kami untuk biar tahu gitu. Karena tujuan kami itu sebetulnya adalah ketika itu sudah dicadangkan, nanti pagunya itu, oh ini sudah dikunci nih pagunya. Jadi kita tahu dari proyeksi belanjanya, pendapatannya, itu kan meskipun itu sumbernya dari pembiayaan ya, tapi kalau sumbernya dari rupiah murni sama aja sebetulnya. Intinya di situ. Jadi kita tahu uang yang mau keluar itu berapa gitu ya. Jadi kaitannya sama struktur pembiayaan anggaran. Itu dalam hal ini kalau dari rupiah murni ya. Kalau untuk dari pembiayaan sebetulnya ayo dorong penyerapan itu tujuannya sebetulnya di sisi Kementerian Keuangan sendiri adalah biar ekonomi itu jalan gitu loh. Misalkan taruhlah biar gampang-gampangan bangun bendungan gitu ya. Kalau Bapak Ibu semuanya itu sudah ada komitmen di awal Januari, kemudian diselesaikan sekarang gitu kan, output muter uangnya itu lebih cepat di bawah, kemudian ekonomi juga jalan, bendungannya pun juga itu bisa mengaliri seluruh. Ini intinya seperti itulah kira-kira seperti itu. Makanya terkait dengan realisasi ini, kami melihat itu ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa metani gitu ya di ombudsman-nya sendiri-sendiri gitu ya. Dan saya tahu pasti Bapak Ibu juga tahu gitu. Itu masih banyak yang realisasinya itu masih rendah gitu ya. Tolong kalau memang masih ada kontrak-kontrak yang belum didaftarkan, tolong untuk dapat didaftarkan kepada KPPN. Kenapa? Karena kan sekarang sudah mulai mau tutup nih ibaratnya warungnya gitu ya. Nanti kalau sudah melewati batas-batas waktu gitu, itu nanti proses birokrasinya itu agak panjang gitu ya. Jadi saya tidak segan untuk intinya untuk mengingatkan, ayo daftar kontrak kalau memang sudah ada komitmen karena ketika ada komitmen antara PPK dengan pihak ketiga gitu artinya kan pekerjaan mau dimulai atau sudah dimulai eh, Bapak Ibu juga bisa langsung nanti cair gitu ya untuk proses pembayarannya gitu ya. Kemudian kami meminta Satker agar melakukan review terkait dengan capaian kinerja belanjanya masing-masing terkait dalam hal ini untuk belanja barang dan belanja modal, entah itu dengan cara tarik apapun, apakah itu dengan Reksus, PL, PP, maupun apalagi LC. Kemudian agar tujuannya itu sebetulnya manfaat itu cepat diterima oleh masyarakat gitu ya. Kemudian dengan mengacu pada realisasi yang masih rendah, maka kemungkinan terdapat kontrak yang belum didaftarkan. Kalau saya pikir itu ada daftar kontrak-kontrak yang belum didaftarkan karena realisasinya itu masih gede-gede gitu. Terlepas itu proyeknya adalah proyek multi years gitu ya. Tapi
dari sekian banyak itu masa sih semuanya proyek multi years kan enggak gitu ya. Termasuk juga kalau ada adendum-adendum. Eh, Mungkin itu terkait dengan di belanja barang dan belanja modal karena kalau untuk yang non kontraktual misalkan yang LS non kontraktual saya pikir dengan pagu PHLN yang segitu banyak itu saya pikir juga nggak terlalu banyak gitu ya. Syukur-syukur sebetulnya itu kami kalau saya pribadi itu untuk yang PHLN itu cara tariknya untuk bayar honorarium perjalanan dinas itu kalau bisa sih pakai rupiah pendamping aja karena itu kan juga ketika ada PHLN itu ada pinjaman itu sebetulnya kan juga ada bunganya gitu ya. Bunganya itu tergantung terkait loan agreement-nya. Kalau loan agreement-nya itu berdasarkan eh, jumlah tarikan yang sudah ditarik mungkin nggak ada masalah ya. Tapi kalau efektif bunganya itu per Januari tarik nggak ditarik sudah keluar bunganya itu apa nggak rugi gitu ya. Jadi saya mikirnya itu terkait dengan cost effectiveness-nya itu ya. Jadi mungkin itu Bapak dan Ibu dengan mengacu pada realisasi yang masih rendah kemungkinan masih terdapat kontrak-kontrak yang belum didaftarkan. Tolong untuk dapat segera didaftarkan ke KPPN KPH paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani oleh BPK gitu ya. Baik itu kontraknya baru, tapi kalau kontrak baru itu mikirnya baru kontrak sekarang gitu, kerjanya kapan gitu kira-kira kalau itu proyeknya bukan proyek multi years ya. Tapi kalaupun proyek multi years juga tahun kemarin nanti pasti ada masalah kan gitu kan. Dan ini jumlahnya begitu besar gitu ya. Jadi itu Bapak dan Ibu terkait dengan realisasi APBN di tahun untuk KPPN KPH. Sebelum saya lanjutkan, mungkin kalau mendengar saya ngomong itu ya mungkin bosen gitu loh orang-orang gitu ya ngantuk gitu. Ini saya selingi dengan iklan sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya close dulu. Mohon maaf Bapak dan Ibu, tadi ada gangguan teknis sebentar gitu, dikit gitu. Jadi tadi eh, tampilan videonya nggak muncul di layar, tapi nanti saya lanjutkan aja deh. Ini sebentar. Saya
Ya, Mas. Slide-nya muncul. Mohon maaf Bapak Ibu, aduh ini gangguan jadi saya malu ini. Karena gambarnya juga enggak ini. Jadi intinya itu Bapak dan Ibu, sebenarnya saya pengen menampilkan sebuah video gitu ya, terkait dengan pesan-pesan moral gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kita di bulan depan kemungkinan insya Allah kita juga akan ketemu lagi gitu ya, tiap bulan gitu. Terkait dengan realisasi ini, kami mohon untuk dapat Bapak Ibu semuanya untuk dapat melakukan review capaian kinerja belanjanya masing-masing, karena belanja barang aja masih 23% dan belanja modal masih 50% gitu ya. Jadi Bapak Ibu kami mohon bantuan semuanya gitu ya, untuk dapat melakukan review. Itu kemudian selanjutnya terkait dengan langkah-langkah akhir tahun anggaran terkait dengan pinjaman hibah luar negeri ini, kemudian di sini kalau untuk daftar kontrak gitu ya, daftar kontrak ini Bapak Ibu semuanya untuk yang mekanisme SPMLS itu 5 hari kerja sama dengan yang di konvensional gitu ya. Untuk yang sampai dengan 30 September, ini Bapak Ibu perhatiin aja yang bulan Oktober gitu, Oktober-November lah gitu ya. Itu untuk tanggal penandatangan kontrak ataupun adendum kontrak itu sampai dengan 30 September itu untuk batas waktu pendaftaran kontrak kan kemarin ya tanggal 7 ya. Yang untuk yang selanjutnya kalau Bapak Ibu semuanya di tanggal ini sudah melakukan kontrak itu batas waktu pendaftarannya itu sampai tanggal 7. Nanti kalau udah lewat gitu ya, nanti izinnya itu ke Kanwil gitu ya. Jadi prosesnya agak panjang gitu ya. Jadi 1 sampai 31 Oktober itu nanti Bapak Ibu semuanya masih bisa di KPPN KPH gitu ya. Nanti kalau tanggal kontraknya lebih dan itu ngelewatin tanggal gitu ya. Jadi mau nggak mau harus izin ke Kanwil. Mungkin untuk tanggal-tanggal selanjutnya nanti Bapak Ibu juga bisa perhatiin, tapi nanti kita akan informasikan di tiap bulan gitu ya. Untuk dalam hal ini adalah untuk apakah di bulan Desember maupun sampai dengan akhir tahun gitu ya. Dan di kami itu penyelesaiannya adalah ketika Bapak Ibu sudah diterima oleh KPPN itu sudah lengkap, maka 2 hari kerja itu setelah kontrak itu diterima kami akan selesaikan untuk menerbitkan nomor register kontrak. Biasanya sih cepat sih kalau untuk yang ini gitu ya, kontrak ini prosesnya. Kemudian pengajuan SPMLS kontraktual gitu ya, untuk yang langkah akhir tahun ini kan batasan-batasan tanggal-tanggal gitu ya Bapak Ibu semuanya juga mungkin untuk dapat diperhatikan gitu ya. Untuk yang BAST sampai dengan 30 September itu di tanggal 7 kemarin sudah lewat. Kemudian di tanggal 1 sampai 15 Oktober ini yang kemarin itu di tanggal 22 Oktober gitu ya. Untuk BAST BAPP-nya gitu ya. Dan selanjutnya itu ada di 7 November. Jadi untuk yang paling dekat itu di tanggal 22 Oktober 2025 sama 7 November 2025 gitu ya. Berdasarkan BAST dan BAPP yang sudah ada gitu ya. Sesuai dengan ketentuan. Kemudian untuk pengajuan SPM LS non kontraktual, saya pikir nggak terlalu banyak sih. Tapi kalau banyak di kami itu rata-rata itu kontraktual. Tapi ini untuk honorarium, tunjangan, kalau nggak ada sih, kalau tunjangan vakasi penghasilan PPNPN nggak ada, tapi ini kami ambilkan dari slide yang secara umum gitu ya, itu di tanggal 22 Desember 2025 dan untuk LS non kontraktual selain honorarium tunjangan vakasi itu sampai dengan 22 Desember 2025 gitu ya. Nanti kita akan selesaikan dengan batas akhir penyelesaian di KPPN itu di tanggal 16 Desember dan 29 Desember 2025. Kalau ini kan masih lama gitu ya. Yang jelas yang paling Bapak Ibu perhatikan adalah yang kaitannya sama daftar kontrak ini, kemudian sama yang pengajuan SPM LS kontraktual ini, karena yang paling dekat tanggalnya adalah tanggal 22 Oktober 2025. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan SPM UP juga TUP, kami kebetulan juga mengelola TUP-nya juga di KPPN.
KPH itu yang sumbernya ini dari Reksus gitu ya. Itu untuk persetujuan TUP tunai itu kalau KKP nggak ada itu 3 Desember 2025 dan SPM GUP-nya, PTUP-nya gitu ya, TUP tunai itu paling lambat diajukan ke KP ini dan SPM diselesaikan oleh KPPN itu di tanggal 4 permohonan persetujuannya, pengajuan persetujuannya dan SPM-nya itu diajukan di tanggal 5. Kalau persetujuannya itu kan approval dari permintaan untuk dapat setuju itu tanggal 3. Kemudian tolong untuk dapat Bapak Ibu semuanya perhatiin karena semuanya juga sudah mulai lewat sakti gitu ya. Kalau untuk yang Reksus gitu ya. Itu untuk yang TUP. Masih lama. Kemudian pengajuan SPM akhir tahun itu diterima untuk yang pekerjaan-pekerjaan kontraktual maupun non kontraktual terkait dengan darurat bencana itu di tanggal 23 Desember 2025 gitu ya. Berarti 7 hari 8 hari menjelang tanggal 1 2026 gitu. Nanti ditampung di rekening Erpata. Kalau Erpata ini kan gantinya bank garansi. Kira-kira seperti itulah untuk yang pekerjaan kontraktual maupun non kontraktual. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya, di situ juga ada SPM biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan ini pelaksanaan pekerjaan fisik harus sudah selesai 100% gitu ya. Bapak Ibu semuanya kan pasti nggak mungkin lah, nggak berani akan ngeluarin biaya pemeliharaan retensi kalau fisiknya aja belum selesai gitu ya. Kemudian nanti kalau ada apa-apa Bapak Ibu bisa digantung nanti malah. Kemudian SPM untuk pembayaran biaya pemeliharaan retensi dapat diterbitkan tersendiri atau terpisah dan atau disatukan dengan pembayaran angsuran termin atas prestasi pekerjaan fisik. Jadi bisa dipisah ataupun digabung gitu ya. Ini sering ditanyain sama teman-teman Satker, kemudian melampirkan fotokopi jaminan pemeliharaan yang telah disahkan oleh BPK serta mencantumkan nomor dan tanggal jaminan pada uraian SPM. Jadi di SPM-nya itu dikasih jaminan pemeliharaannya itu yang sudah disahkan oleh BPK. Jadi ini saya pikir Bapak Ibu sudah paham sih. Dan pekerjaan yang tidak terselesaikan tetapi mensyaratkan pemeliharaan. Jadi pekerjaan yang tidak terselesaikan tapi mensyaratkan pemeliharaan, pembayaran hanya memperhitungkan sebesar prestasi dari porsi fisik dalam kontrak. Jadi nggak selesai tapi ada syarat pemeliharaannya. Jadi pembayarannya itu memperhitungkan sebesar prestasi yang sudah dilaksanakan gitu ya. Kemudian jaminan pemeliharaan harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus sebagaimana diatur ini. Jadi syarat-syarat umum nanti Bapak Ibu bisa baca terkait dengan tata cara pembayaran atas beban APBN. Tadi kira-kira seperti itu untuk pembiaya SPM retensi. Kemudian di sini karena di KPPN KPH itu juga mengelola hibah. Hibah itu bisa hibah terencana maupun hibah langsung yang sumbernya dari luar negeri. Kalau untuk hibah langsung ini, Bapak Ibu semuanya bisa melakukan realisasi berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu didaftarkan bisa, kemudian direalisasi tahun anggaran 2025 ini juga bisa. Tapi kalau untuk yang 2025 itu diatur kalau hibah itu dalam bentuk uang realisasi 1 Januari sampai dengan 19 Desember 2025 itu diajukan KPPN itu paling lambat tanggal 19 itu Bapak Ibu semuanya permohonan surat izin pembukaan rekening. Nanti kalau sudah pembukaan izin rekening, kemudian Bapak Ibu mengajukan usulan revisi anggaran hibah gitu ya. Tentunya di sini sebelum mengajukan surat izin pembukaan rekening kan Bapak Ibu semuanya juga sudah dapat nomor register ya, ngajuin pencatatan register hibahnya di Direktorat Jenderal Pembiayaan Risiko gitu ya, di Direktorat EAS gitu ya. Nanti ada Bapak Ibu semuanya bisa mendownload, mencari informasi itu di internet juga ada kok. Informasi tahapan-tahapannya seperti apa. Kalau itu hibah langsung dalam bentuk uang realisasi setelah tanggal 19, ini kaitannya sama hibah langsung ya. Kalau hibah terencana itu kan mekanismenya sama seperti yang sudah apa gitu bentuknya Reksus gitu ya. Jadi yang sebelum ya mirip yang konvensional lah, mirip yang sudah ada gitu ya. Kalau untuk yang hibah langsung dalam bentuk uang realisasinya setelah tanggal 19 itu nanti Bapak Ibu mengajukan surat izin pembukaan rekening itu 30 Desember dan pengajuan revisi anggaran hibahnya itu 30 Desember. Jadi itu nanti kalau sudah
sudah tahapannya itu sudah ada nomor register, kemudian juga sudah mengajukan rekeningnya, kemudian sudah apa tadi? Mengajukan revisi, baru itu disahkan. Nah, disahkannya itu disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 7 di tahun 2026. Dan ini kaitannya sama penarikan PHLN. Kalau ini adalah mekanisme PL maupun PP maupun LC gitu ya. Satker mengajukan surat penarikan dana melalui pembayaran langsung atau pembiayaan pendahuluan ke KPPN PALH paling lambat 2 hari kerja sebelum batas waktu pengajuan yang ditentukan pemberi PHLN gitu ya. Jadi pemberi PHLN itu kan rata-rata kan juga di luar gitu ya. Dan di luar itu rata-rata juga Desember itu sudah liburan gitu. Jadi pertengahan Desember itu juga sudah libur gitu mereka. Ya kayak Idul Fitri lah di kita gitu kan sudah mulai Natalan mereka kan. Lah itu tolong nanti kita akan menyurati ke Bapak Ibu semuanya, tolong tagihan-tagihan yang mekanismenya PL maupun PP itu diajukan paling lambat tanggal sekian gitu. Nanti kita ada pemberitahuan secara resmi. Tapi kalau didasarkan pada tagihan ketentuan itu adalah dalam hal tidak terdapat ketentuan batas waktu dari pemberi PHLN atau surat penarikan dana gitu ya, pinjaman dalam negeri untuk surat penarikan dana. Surat penarikan dana diterima KPPN KPH itu paling lambat tanggal 28 November. Jadi paling lambat 28 November itu pada jam kerja gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk dapat mohon Bapak Ibu semuanya untuk dapat diperhatikan yang memiliki mekanisme PL maupun PP gitu ya. Dalam hal terdapat realisasi direct payment ataupun pembayaran langsung ataupun LC yang melebihi pagu, Satker dapat mengajukan usulan revisi anggaran sepanjang masih dalam sumber dana yang sama maksimal sebesar nilai penerimaan pembiayaan yang diakui oleh Direktorat Jenderal DJPPR. Jadi kalau ada misalkan ada realisasi yang melebihi pagu, misalkan nih, jadi Bapak Ibu mentokin tuh pagunya, karena pagunya itu rupiah, tapi bayarnya itu dolar taruhlah. Karena pagunya rupiah, bayarnya dolar, yang diakui pakai kursnya itu Pak, kursnya tiap hari tiap detik itu berubah, jadi kemungkinan besar pasti ada selisih kurs di situ. Jadi tolong nanti kalau melebihi pagu nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengajukan usulan revisi anggaran. Biar nggak mengajukan revisi gimana nanti ya Bapak Ibu bisalah caranya ya salah satunya diperhitungkan namanya selisih kurs tadi itu. Misalkan kontraknya di awal 16.000 sekarang 16.500 ya kontraknya jangan dipepetin gitu sampai habisin pagunya gitu ya. Kira-kira seperti itulah diperhitungkan juga fluktuasi nilai tukarnya gitu ya. Makanya kami minta tolong untuk dapat di apa realisasinya itu hanya cepat-cepat biar tahuan gitu loh. Dan di sisi yang lain itu fluktuasi kursnya itu juga nggak akan terombang-ambing karena penuh ketidakpastian gitu. Kira-kira seperti itu. Dengan penarikan PHLN nanti kami akan menyurati memberitahu kepada Bapak Ibu semuanya yang masih memiliki mekanisme PL ataupun PP nanti tanggal sekian gitu untuk dapat terakhir untuk mengajukan SPM-nya ke SPD-nya ke KPPN KPH gitu ya. Kalau ketentuannya sih tanggal 28 November, tapi tidak menutup kemungkinan setelah itu, tapi yang jelas adalah di tanggal 28 November ini. Kecuali memang ada ketentuan dari batas waktu dari pemberi PHLN-nya. Pemberi PHLN-nya bilangnya tanggal 15 Desember ya, kita ngikutin gitu, memberikan kelonggaran kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa menarik gitu. Tapi secara ketentuan adalah 28 November 2025. Kemudian di situ juga ada retur. Wah, ini terkait dengan retur nih, saya juga bingung juga ya. Itu saya perhatiin itu di teman-teman sebelah gitu. Itu tuh sering banget ada retur. Ini ada retur. Tolong Bapak Ibu semuanya kalau ada pihak-pihak ketiga gitu diperhatiin ya karena sistemnya SEPAN itu belum karena kita itu bukan bank gitu ya. Jadi kalau ke Bapak Ibu semuanya ngasih nomor rekening, rekeningnya salah itu juga kita juga nggak tahu gitu. Kalau Bapak Ibu kalau masuk ATM bisa itu ataupun pakai internet banking bisa ketahuan nih nomornya masih valid atau enggak. Tapi kalau di kami karena kami bukan bank dan kami tidak punya SWIFT gitu ya. Jadi bukan anggota bank jadinya kami nggak tahu. Jadi tolong Bapak Ibu semuanya kerjasama Bapak Ibu semuanya pastiin nomor rekeningnya itu benar gitu. Jadi penerimanya itu benar biar tidak 2 kali kerjaan Bapak Ibu kerja, kami pun juga
kerja lagi gitu untuk betulin returnya. Dan itu yang penerimaan manfaatnya nanti malah penerimanya akan lama gitu ya. Juga di situ juga ada mengatur terkait dengan perencanaan kas. Satker diminta untuk melakukan proyeksi pengeluaran bulanan mulai Oktober sampai dengan Desember paling lambat hari kerja kelima bulan berkenaan gitu ya. Proyeksi pengeluaran bulanan dapat dimutakhirkan paling lambat hari kerja ke-10. Itu untuk renkasnya. Dan untuk returnya paling lambat diterima di KPPN ini tanggal 19 Desember. Dan ini Bapak dan Ibu, saya sengaja screenshot untuk yang bulan Oktober saja. Di bulan Oktober saja itu ini ada tanggal-tanggal jatuh tempo karena sekarang tanggal 15, tanggal 16. Yang paling dekat adalah tanggal 22. Ini adalah SPMLS dengan yang kontraktual ya dengan BAST dan BAPP tanggal 1 sampai dengan 15 Oktober. Tolong untuk dapat diajukan ke KPPN. Terus nanti gimana kalau ada tagihan-tagihan yang BAST dan BAPP-nya kelewat gitu ya, baru diajuin gitu. Tanggal 20 di tanggal Bapak Ibu ngajuin tanggal 24 misalkan. Ya izinnya itu nanti ke Kanwil itu. Jadi prosesnya agak birokrasinya agak lama gitu ya. Dan ini sebetulnya juga sudah kami sampaikan kemarin karena kami juga bergerak itu kan berdasarkan regulasi gitu ya, berdasarkan arahan perintah dari atas gitu ya, dari Direktorat Teknis gitu ya. Di sini kami menyampaikan kemarin di tanggal 7 Oktober 2025, belum lama lah sekitar 10 hari yang lalu gitu ya. Itu bahwasanya dalam rangka penyelesaian atas keterlambatan penyampaian data kontrak ini di poin 2 ya. Penyampaian data kontrak ataupun perubahan adendum kontrak di luar batas waktu diatur sebagai berikut gitu ya. KPPN akan menolak penyampaian data ataupun adendum kontrak apabila penyampaiannya tidak sesuai dengan batas waktu yang diatur pasal 7 per Dirjen yang sudah saya sampaikan tadi, batasan-batasan waktu-waktunya tadi. Nanti kita akan nolak gitu ya. Data kontrak yang ditolak oleh KPPN dapat diajukan kembali setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaraan. Jadi makanya tadi saya sampaikan di awal kepada Bapak Ibu semuanya karena saya sebenarnya bisa melihat oh ini Satker ini realisasinya masih besar gitu ya. Nggak mungkin ini nggak ada kontrak yang belum didaftarkan gitu ya. Apalagi membayarnya pakai mekanisme Rexus ataupun pakai entahlah apapun bentuknya cara bayarnya gitu. Jadi tolong Bapak Ibu semuanya untuk dapat menyampaikan kontrak-kontraknya itu jangan sampai telat gitu ya. Kemudian karena kami juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian yang poin B, pendaftaran kontrak ataupun adendum kontrak yang melewati 5 hari kerja setelah kontrak ataupun adendum kontrak ditandatangani, namun tidak melewati batas waktu, tadi adendumnya tidak melewati batas waktu yang sudah ada itu, maka sesuai ketentuan bahwa Satker menyampaikan KPPN agar tetap menerima, jadi kami tetap menerima. Tapi kalau sepanjang melewati batas waktu ya kami nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Tapi tetap akan terima perubahan data kontrak tersebut sepanjang tidak melewati batas waktu. Kemudian yang poin 2 atas pendaftaran data kontrak, Satker melampirkan surat pernyataan alasan keterlambatan penyampaian data kontrak ke KPPN gitu ya. Ini di poin B. Kemudian dalam rangka penyelesaian atas keterlambatan TUP, kalau yang di poin 2 adalah kaitan sama kontrak, yang nomor 3 adalah TUP. Penyampaian permohonan persetujuan TUP tunai di luar batas waktu, nanti kami KPPN akan menolak. Tadi kan batas waktunya tanggal 9 ya kan ya. Tanggal 9 TUP itu tanggal 5 malah. Bapak Ibu ngajuin persetujuan tanggal 3, SPM-nya masuk tanggal 5 gitu. Tapi jangan mepet-mepet, kalau mepet-mepet ya karena di akhir tahun sendiri tahu sendiri Bapak Ibu tagihannya tadi itu kan masih realisasinya masih kecil gitu ya. Ketika realisasinya masih kecil kan tagihannya semuanya pengen masuk semua bareng gitu kan. Tapi kan pasti ada lag waktu di situ lah. Jadi tolong jangan mepet-mepet. Kemudian di sini juga mekanisme penyampaian untuk TUP tunai itu kami diminta untuk menolak permohonan persetujuan TUP yang ditolak itu harus dapat diajukan kembali setelah persetujuan penyampaian di luar batas waktu. Ini ketentuannya Kepala Kanwil itu sampai tanggal 23 Desember dan
setelah tanggal 23 Desember itu lewat direktur PA gitu. Nanti direktur PA itu biasanya bukan ke lewat satker masing-masing satker, biasanya langsung ke unit eselon satunya masing-masing gitu ya, ataupun KL-nya masing-masing gitu ya. Itu dalam rangka penyelesaian pengajuan SPM di luar banget upaya ini kaitannya sama LS kontraktual. Ini poin D ini, KPN akan menolak SPM apabila pengajuan tidak sesuai dengan batas waktu. Ya, ini ada persetujuan kalau untuk BTW lewat batas waktu sampai dengan 23 Desember itu ke Kanwil, ke Direktur PA itu setelah tanggal 23 Desember. Jadi Bapak Ibu semuanya untuk pengajuan SPM di luar batas waktu kalau yang di poin 4 ini. Ini izinnya juga berjenjang gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya dimohon bantuannya untuk dapat yang masih relatif yang masih kecil sebenarnya itu tagihan-tagihannya untuk dapat segera ditagihkan ke KPPN. Mungkin itu terkait dengan akhir tahun karena sudah tanggal 16 Oktober. Kemudian terkait dengan budaya komitmen dan anti korupsi dan lapor gratifikasi. Tadi sebenarnya saya ingin menyampaikan video gitu ya, tapi agak agak susah ini kayaknya. Di sini kami memiliki komitmen di Kementerian Keuangan untuk anti korupsi, dan Bapak Ibu semuanya kalau melihat pegawai Kementerian Keuangan, misalkan tidak hanya KPPN KPH, tapi seluruh Kementerian Keuangan, nanti Bapak Ibu juga bisa melaporkan, dan kami juga anti gratifikasi ya, untuk menolak tolak gratifikasi, jadi anti korupsi, tolak gratifikasi serta laporkan gitu. Kata-kata yang salah ini mungkin perlu diedit. Jadi budaya dan komitmen anti korupsi, tolak gratifikasi serta laporkan apabila ada pelanggaran gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya kami memiliki komitmen untuk anti korupsi, anti gratifikasi. Kemudian kalau Bapak Ibu semuanya melihat pegawai Kementerian Keuangan, nanti Bapak Ibu semuanya itu bisa melaporkan. Nanti ada sebetulnya videonya tadi mau saya tampilkan, tapi nanti di lain waktu aja, di bulan depan mungkin masih bisa. Jadi dasar hukumnya ini bahwasanya PNS itu wajib menolak gratifikasi dan wajib melaporkan ada penerimaan gratifikasi. Kemudian PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan. Jadi ini ada dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, 31 tahun 99 junto Undang-Undang 20 tahun 2001 maupun PP 94 tahun 2021 terkait dengan disiplin pegawai gitu ya. Disiplin pegawai negeri sipil. Jadi di situ kemudian intinya adalah kami sudah digaji, tidak perlu diberi lagi gitu ya. Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk penguatan budaya integritas pegawai. Bantu kami dengan tidak melakukan pemberian apapun atas pelayanan yang kami berikan. Apabila masih ada pegawai kami yang menerima atau meminta gratifikasi atau dugaan pelanggaran lainnya, nanti Bapak Ibu bisa melaporkan ke wise.kemenkeu.go.id gitu ya. Ini dijamin eh, Bapak Ibu identitasnya tidak akan diketahui gitu ya. Di sini juga ada mekanisme penyampaian pelaporan. Bapak Ibu bisa menyampaikan apa, what, where, when, who, dan who gitu ya. Apa indikasinya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menjelaskan di mana, kemudian kapan itu terjadi, siapa yang berbuat, bagaimana caranya dilakukan gitu. Jadi itu nanti akan ditanyakan gitu ya. Nanti identitas pelapor akan bukan disarankan, akan dianonimkan gitu. Karena saya sendiri pun juga pernah itu melakukan pemrosesan gitu. Kita juga nggak tahu itu yang lapor itu siapa sih juga nggak tahu gitu. Jadi anonim gitu ya. Kemudian informasi aduan secara lengkap 4W1H tadi sudah ada. Pelapor akan menyantumkan kontak email atau nomor yang dapat dihubungi, menjaga kerahasiaan username dan password akun WISE, dan disarankan dengan bukti pendukung dokumen, foto, video, link, dan sebagainya gitu ya. Nanti salurannya tidak hanya email wise.kemenku.go.id, karena kalau wise itu kan mungkin Bapak Ibu nggak nyaman karena pasti akan IP addressnya kan ketahuan gitu ya. Nanti bisa pakai WA, WA-nya nanti bisa disadap pakai nomornya, tapi nggak nyampe segitu deh.
nomor Bapak Ibu semuanya itu benar nggak sih nomornya si A, si B, si C gitu. Misalkan ada get kontak ataupun truling gitu kan sama istilah itu treasury. Kemudian ada nomor 021134 itu layanan aduan ataupun pengaduan itjen.kemenku.go.id. Jadi saya yakin ini akan Bapak Ibu tidak akan diketahui. Jadi ketika ada pelanggaran-pelanggaran dari seluruh, tidak hanya di kami, seluruh pegawai Kementerian Keuangan bisa melaporkan di situ. Jadi tidak hanya kami gitu ya. Itu dan mungkin itu Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu kami persilahkan. Eh, Mungkin itu ya. Ya sekitar mohon maaf kalau terlalu panjang nih. Saya nyampeinnya sekitar 50-an menit ya tadi ya. 10.40, 10.31 ya sekitar 50-an menit. Jadi ceritanya kemana-mana. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nanti kalau saya nggak bisa jawab, nanti biar teman-teman CSU juga ya bisa bantu ya. Saya juga ini ya. Silakan Bapak dan Ibu. Satu-satu nggak apa-apa. Ada ini Bu Yunani, silakan. Oh ini, mohon maaf ini tadi mati, utang mati soalnya laptopnya. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Saya persilahkan. Bisa dihidupkan mic-nya. Izin tanya Pak, dari Unila Pak. Silakan Pak. Kedengeran Pak ya suaranya Pak ya? Jelas Pak. Oh iya, Pak izin tanyakan kami ini ada dana EDP Pak. Kebetulan ini Dana apa ada, Pak? iya ini kan ada perpanjangan waktu lagi Pak dari PPK-nya yang tadinya kan selesai itu di tanggal 18. 18 apa? 18 Oktober ini Pak, 18 Oktober Oh, ini selesai. Cuman ada perpanjangan waktu lagi sampai di apa namanya Pak, tahun depan sih. oh gitu. Nah kebetulan kan saya kan tidak daftarin multi year Pak, dan juga pagunya kan juga belum ada Pak untuk ini, untuk penambahan apa namanya, pagunya belum ada lagi di tahun ini. Yang jadi pertanyaan saya Pak, boleh nggak nih Pak saya tuh kan ini cuma perpanjangan waktu tuh karena kan saya cuma daftarin kontrak tahunan Pak. Oh, Ah, jadi ah. Bapak itu gini ya, sebenarnya itu pagunya itu adalah pagu single years karena itu ada perpanjangan jadi multi years gitu ya, diubah Iya dari bener. single years jadi multi years gitu ya. Iya, bener Pak. Kebetulan kan pagu ini sudah kayaknya sih sudah tidak ada penambahan lagi Pak, karena udah apa ya dari tim perencanaan itu udah stop di sini pagunya untuk tahun ini sih Pak. Nah kalau misalkan saya itu cuma perpanjangan waktunya tuh cukup OTP atau harus bersurat atau harus membuat surat Pak ya? Saya buat sampai di 31 Desember dari 18 Oktober ke 31 Desember itu Pak. Di data 18 kontraknya Pak. cc. Jadi kan tadinya tuh kontrak tahunan ini cuma saya sampai 18 Oktober. Karena ini ada permintaan dari PPK-nya udah ke EDP bersurat sampai perpanjangan sampai 28 Februari 2026. Nah, tahun ini mau kita perpanjang Pak dari 18 ke 31 Desember Kontraknya. kontraknya Pak. Karena kan Oh, karena kan nanti buat laporannya tuh mungkin di akhir Oktober, awal November tuh masih laporan progresnya itu masih berjalan itu loh Pak. oh ya. Berarti itu Bapak intinya adalah melakukan addendum kontrak dari harusnya tanggal selesai tanggal 18 Oktober ini jadi 30 Oktober gitu ya. Dari 31 Desember Pak, kita buat ke 31 Desember. Desember Ya. untuk menghindari apa namanya Pak, apa namanya, LLAT ini Pak, tanggal ini Pak. Jadi tapi kami mintain ke penyedia tetap di November sampai pertengahan Desember tuh udah harus selesai, karena kan nanti takutnya kayak tahun lalu tuh kita ngajuin di akhir itu nanti SPDP-nya terbit di tahun depan, untuk menghindari itu sih Pak sebenarnya. Oh, ya berarti dari sini aja Pak addendumnya ya. Ke KPPN gitu ya Pak. Untuk tanggal Iya, 18 ini kan 31. kalau saya baca peraturan ini, kalau selain perubahan ini sih perubahan apa Pak? Perubahan
Dana sama jumlah termin itu cukup OTP aja Pak ya? Iya. Oke siap kalau gitu saya OTP kan jadi tidak perlu membuat surat Pak ya, kalau surat kan ada perubahan termin itu Pak ya? Kalau merubah termin itu sebentar. Mas Galuh, Iya, itu gimana Mas Galuh? Atau Mas Kemal, bisa dijawab nggak? kita tidak ada perubahan termin sih Pak, cuma penambahan waktunya aja Pak. Oh ya, Iya, setahu saya itu kalau adendum itu sebentar. Sebentar ya Pak. iya, Nah, Mbak. iya ya, ntar. Ya Pak. Ini saya Iya, tak Pak, ini izin dulu. saya jawab aja, Pak. Nah, Pak Isan. gimana itu? Iya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Jadi izin Pak Slamet ya dari Iya Pak, Unila. ya, Jadi iya gini, kemarin udah ini sih udah sempat konsultasi. Ya gimana jadi gimana ya Pak ya? ya, Pak. Jadi kalau memang itu, jadi kita lihatnya di sini Pak, apa namanya ada atau tidak saat ini tagihan yang belum SP3 Pak. Kalau sudah tidak ada tagihan yang belum SP3 dalam hal ini misal sudah SP3 semua gitu ya, maka adendumnya bisa langsung di OTP aja Pak di kontraknya. Cuman apabila saat ini ada tagihan yang belum SP3, maka mau tidak mau walaupun itu adendum perpanjangan masa selesai kontrak itu ya tetap menggunakan surat Pak. Gitu. Oh bersurat berarti ngerubah semuanya Mas ya di dalam ya? Untuk suratnya biasanya sih Pak, mungkin sebelum semula menjadinya cuma di tanggalnya aja paling Pak. Di Saat ininya ini Mas ada di tagihan yang belum SP3 Pak. kan ada 2 yang belum SP3. Ini kan berarti di dalam saktinya ini kan ada perubahan ke lin 1, lin 2 itu Mas ya? Oh, tidak usah Pak, kan cuma tanggal aja Pak yang berubah ya Pak ya. Tanggal selesai kontrak aja ya. Berarti nggak perlu diubah nih Mas di saktinya ya? Tapi diubah di tanggal selesai kontraknya aja Pak. Oh, tanda selesai kontraknya aja. Oh iya ya, berarti nilai sampai ke nilai-nilai itu nggak usah diubah ya. Tadi cuma ini aja Mas ya. Ya betul. Oke, berarti bersurat itu yang buat suratnya berarti suratnya ngikutin data yang dari Sakti aja berarti Mas ya. Iya sama aja Pak, cuma nanti agak di garis bawah atau ditebalkan gitu ya. Sebelumnya misal tanggal sebelumnya itu tanggal selesainya berapa, 18 Desember tadi ya. Selesainya 31 Desember seperti itu. Oh gitu, siap siap siap. Oke Mas, kalau itu segera takutnya kan ini udah tanggal 16 2 hari lewat biar nggak Sama mungkin di-spend. ada tambahan sih Pak untuk yang PL ya, untuk PL untuk ADB itu paling lambat penyampaiannya ke KPNKPA tanggal 2 Desember ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu semua Iya, yang daftar dari iya, ADB yang lambat tanggal 2 Desember, lalu untuk yang iya. ISDP tanggal 11 Desember. Mungkin itu Pak. Iya, kami biar menghindari kayak tahun lalu, Mas kan tahun lalu pernah SP3 terbit di tahun ini, pengajuan di 2024. Makanya kami menghindari itu biar segera kami proses. Oke, makasih infonya Mas ya. Ya sama-sama Pak. Oke, oke. Mas Unu, Pak Isan. Ya Pak, saya juga ini ya, itu ada nggak tahu saya. Siap, Saya nggak siap, tahu, siap saya Pak. bilang nggak tahu ya. Pak, siap. J Pak, J Siap Pak. Pak, nggih. Itu nih Pak. Nggih. Ya, nggih sama sami. Ada lagi Bapak Ibu? Sebelum saya tutup, ini teman-teman saya juga nggak ini di teman. Ada pertanyaan? Bu Yunani yang angkat tangan, mungkin ada Bu? Oke, saya hitung 5, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti nggak ada ya Bapak Ibu ya. Nanti kita ketemu lagi insya Allah di bulan depan karena kami itu diminta tiap bulan itu ketemu satker gitu. Jadi mau nggak mau untuk menyampaikan progres capaian kinerja Bapak Ibu semuanya. Kemudian kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, kemudian kami juga diminta untuk melakukan injeksi materi terkait dengan anti korupsi dan anti gratifikasi gitu ya juga itu. Jadi ini bukan ide-ide kami sendiri gitu. Jadi kami juga diminta oleh dari pusat untuk selalu dekat dengan untuk dapat melayani kepada satker Bapak Ibu semuanya. Insya Allah nanti kita ketemu di bulan depan.
di tempat dan waktu yang beda kali ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh.